partisipatif dalam rencana kontingensi di Kabupaten Kupang. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan terima kasih kepada ADRA Internasional yang telah menginisiasi terlaksananya kegiatan ini. Bagi kami, kegiatan ini merupakan wujud kemitraan yang baik dalam rangka penanggulangan bencana yang kolaboratif antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah ini. Saudara-saudara peserta kegiatan yang saya banggakan, sesuai kajian dan indeks risiko bencana tahun 2023, wilayah Kabupaten Kupang merupakan salah satu wilayah di Provinsi NTT yang rentan terhadap kejadian bencana. Terdapat setidaknya 9 jenis bencana dengan dampak risiko sedang maupun tinggi yang berpotensi terjadi kapan saja dan di mana saja. Kondisi ini tentu menjadi suatu tantangan, terlebih apabila kita melihat pengalaman kejadian bencana dalam beberapa tahun terakhir yang telah sangat mempengaruhi kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Selain daripada itu, potensi perubahan iklim yang dapat berdampak pada bencana kekeringan di Kabupaten Kupang tentunya merupakan tantangan yang tidak dapat kita pandang sebelah mata. Tantangan tentu akan menjadi semakin kompleks apabila dalam penanggulangan bencana kita hanya menggantungkan harapan dan perhatian kepada pemerintah melalui perangkat daerah yang ada. Harus kita sadari bahwa meskipun secara kelembagaan pemerintah bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana, namun secara kemanusiaan penanggulangan bencana sebenarnya merupakan panggilan kemanusiaan bagi kita semua, baik itu LSM, NGO, pelaku usaha, akademisi maupun masyarakat Kabupaten Kupang. Itulah mengapa strategi dalam penanggulangan bencana yang dikedepankan saat ini lebih pada strategi penanggulangan bencana berbasis komunitas atau memberdayakan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang ada secara terorganisir dalam mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Kendati demikian, strategi tersebut tentulah tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa adanya kontingensi yang komprehensif sebagai dasar pelibatan seluruh pihak dalam penanggulangan bencana. Rencana kontingensi yang di dalamnya telah memuat peran dan fungsi masing-masing pihak serta sumber daya yang dimiliki dan skenario yang akan dilakukan dalam menanggulangi bencana. Hal ini dimaksudkan agar meskipun suatu kejadian bencana tidak dapat dihindari, namun sedapat mungkin dapat kita minimalisir dampak dan risikonya bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Saat ini pemerintah Kabupaten Kupang dengan dukungan dari Siap Siaga Provinsi NTT telah menyediakan rencana kontingensi tersebut untuk kemudian kita sempurnakan bersama dengan aksi-aksi antisipatif. Tujuannya adalah agar paradigma penanggulangan bencana yang saat ini dominan dilakukan dengan pendekatan responsif dapat berubah menjadi pendekatan antisipatif. Untuk itu saya berharap kegiatan Lokakarya hari ini tidak saja menjadi sebuah ajang diskusi tanpa ada implementasi yang berarti dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Kupang, namun dapat menghasilkan aksi-aksi antisipatif yang relevan sesuai potensi dan karakteristik wilayah di Kabupaten Kupang. Bahkan jika perlu, aksi antisipatif yang dihasilkan dalam Lokakarya ini agar dapat segera diimplementasikan dalam menanggulangi potensi bencana kekeringan yang dipastikan akan dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Kupang dalam beberapa waktu ke depan. Tantangan tersebut sengaja saya sampaikan dalam sambutan ini karena saya meyakini bahwa ADRA Internasional tentunya bukanlah sebuah NGO yang asing dengan wilayah Kabupaten Kupang.
kemitraan dan kolaborasi yang telah dibangun ADRA Internasional dengan pemerintah Kabupaten Kupang dalam melakukan aksi antisipatif di tahun 2023 telah memberikan kontribusi yang cukup baik dalam mengurangi risiko bencana kekeringan bagi masyarakat Kabupaten Kupang. Saudara-saudara peserta kegiatan yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk mari bersama kita bergandengan tangan menghadirkan aksi antisipatif yang bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Kabupaten Kupang dalam menghadapi bencana. Akhirnya, dengan memohon tuntunan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua yang hadir, perkenankanlah saya untuk dengan ini membuka secara resmi lokakarya aksi antisipatif dalam rencana kontingensi di Kabupaten Kupang tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Kantor itu sebagai analis mitigasi bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Kalau kita ngomong aksi antisipasi, saya termasuk orang pertama di NTT yang memasukkan konsep ini ke dalam Renkon Kekeringan di pemerintah provinsi. Renkon Kekeringan di BPD Provinsi Indonesia, di Provinsi NTT. Jadi waktu itu kita punya satu Renkon Kekeringan yang dibuat bersama dengan Siap Siaga tahun 2021. 2023 itu kita review yang disupport oleh World Food Program, WFP. Mereka meminta untuk masukkan konsep aksi antisipasi. Konsep aksi antisipasi ke dalam Renkon itu. Nah, Renkon ini ternyata menjadi Renkon pertama di Indonesia yang memiliki konsep aksi antisipasi untuk kekeringan. Dan menjadi contoh di nasional, contoh nasional. Kalau kita ngomong tentang regulasi dan integrasi, untuk di Indonesia jujur belum ada regulasi yang mengatur, mengomong secara eksplisit tentang aksi antisipasi. Karena aksi antisipasi baru masuk di Indonesia beberapa tahun belakangan, sedangkan di Afrika, di Asia Tenggara, di Filipina itu sudah belasan tahun yang lalu mereka memakai aksi antisipasi. Bahkan di Filipina 15 tahun teman-teman NGO melakukan kegiatan aksi antisipasi itu dengan uangnya mereka sendiri. Sekarang ini baru pemerintah bisa support aksi antisipasi. Jadi di aksi antisipasi itu ada 3 pilar. Ada 3 pilar. Pilar yang pertama itu peringatan dini, yang kedua itu aksi dini, dan yang ketiga itu mekanisme pendanaan. Operator beta bisa ini pasti ini apa? Banyak definisi aksi antisipasi. Jadi kalau teman-teman di non pemerintah itu ada istilah yang namanya forecast based financing atau forecast based action. Terus ada yang namanya early warning, early action. Early warning, early action. Itu semua aksi antisipasi. Di awal tahun 2020, semua yang bermain itu menjadi aksi antisipasi. Jadi kalau forecast based financing, mereka hanya mengenalkan main ke pilar pertama, pilar ketiga. Yang early warning, early action, pilar pertama, pilar kedua. Nah, di aksi antisipasi itu ada 3 pilar. Seperti yang tadi saya bilang di awal. Peringatan dini, aksi dini, dan mekanisme pendanaan. Itu ada 3. Nah, jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru untuk kita, tapi baru kita mulai di Indonesia. Untuk aksi antisipasi, Indonesia mencontoh NTT. Indonesia mencontoh NTT. Saya berani ngomong begini karena kemarin saya sudah beberapa kali di forum nasional maupun regional. Saya ngomong aksi antisipasi dan baru pertama kali Indonesia NTT bikin aksi antisipasi dalam Renkon Kekeringan NTT. Kalau mau lihat definisinya banyak. Tapi kata-kata kuncinya yang saya kasih merah. Tindakan sebelum bahaya yang diperkirakan terjadi untuk mencegah atau mengurangi dampak kemanusiaan yang akut. Itu kalimat kuncinya. Setelah itu ada rencana yang telah disepakati sebelumnya, ada informasi peringatan dini yang dapat diandalkan, dan juga ketika poin pemicu yang disepakati tercapai. Pengalaman kami di provinsi pada saat kita memasukkan aksi antisipasi dalam Renkon Kekeringan. Kalau kita ngomong kekeringan, dan di dalam Renkon Kekeringan itu kita tidak hanya ngomong kekeringan kebutuhan air domestik, tapi ada di situ kebutuhan air untuk pertanian juga. Jadi ada 4 indikator yang kita pakai di Renkon Kekeringan. Yang pertama,
Salah. Yang pertama itu meteorologi. Meteorologi teman-teman dari BMKG kasih. Menyangkut dengan peringatan dini kekeringan meteorologi PDKM. Sudah berapa banyak wilayah yang hari tanpa hujannya tinggi. Setelah itu teman-teman dari hidrologi, biasanya teman-teman BWS dan juga PUPR, SRI, RDI, setelah itu ada yang namanya kekeringan pertanian. Pertanian kita pakai dua parameter, Vegetation Health Index dan juga pengaduan petani. Dan yang terakhir itu sosial ekonomi, kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan sosial ekonomi ini kita ukur dari tingkat permintaan, tren permintaan air dan juga harga air pada saat tidak kemarau dengan musim kemarau. Itu kita mengukur. Karena kalau kita ngomong kekeringan, orang meteorologi punya definisi sendiri, hidrologi punya definisi sendiri, pertanian punya definisi sendiri. Jadi kenapa dari rekon kekeringan itu ada 4 indikator. Nah, Kabupaten Kupang belum punya rekon kekeringan, tapi mereka punya rekon cuaca ekstrim yang mau direview dan dimasukkan konsep aksi antisipasi ini. Kalau kita lihat kontinum, dia main di mana sih sebenarnya aksi antisipasi ini? Ini normalnya penanggulangan bencana, mulai pra, saat, sampai dengan pasca. Ini normal. Tapi aksi antisipasi dia akan main di sebelum tanggap darurat. Jadi pada saat penetapan status siaga darurat, pemenuhan satu indikator sudah terpenuhi. Saya contohnya rekon kekeringan ya, karena kalau rekon cuaca ekstrim untuk Kabupaten Kupang belum dimasukkan aksi antisipasinya karena kita harus menghitung indikator apa yang dipakai untuk menentukan bahwa itu sudah cuaca ekstrim. Kalau di kekeringan kita pakai satu indikator, meteorologi sudah keluar PDKM, peringatan dini kekeringan meteorologi antisipasi. Jadi kita mulai membagi, baik teman-teman non pemerintah bisa support apa masyarakat, dari pertanian apa, dari hidrologi apa, dari meteorologi apa, dari BPBD apa, dari dinas sosial apa. Kita membagi itu semua. Kita membagi semua itu di dalam tabel-tabel aksi dini. Jadi nanti kita main di yang ini sebelum tanggap darurat. Karena di tanggap darurat ada potensi pembiayaan dari kita belum pernah akses itu, ternyata bisa. Yang sebelum saya bilang ternyata bisa. Untuk dasar hukum yang dipakai saat ini, karena yang ngomong makanya kenapa namanya jadi tindakan cepat dan tepat untuk aksi antisipasi di Indonesia. Tapi jangan ragu, karena rakor NAS kemarin di Bandung kita sudah bicarakan ini, kemungkinan akan ada perka yang ngomong tentang aksi antisipasi, peraturan kepala BNPB entah itu kapan, tapi mereka sudah sepakat untuk membuat dasar. Ini rekon kekeringan yang saya bilang tadi, ini cover depannya, isinya ini. Jadi time bound antara kesiapsiagaan sebelum tertangkap darurat, di siaga darurat, ini yang kita main aksi antisipasi seperti itu. Supaya nanti pada saat tanggap darurat, resikonya bisa ditekan sekecil mungkin. Jadi kalau saya ngomong kekeringan, pada saat laporan petani di 50% wilayah pertanian sudah waspada, itu kita harus melakukan apa? Apakah bantu air kasih mereka, ganti tanaman yang rusak, bibit, ataukah kita buat apa supaya petani tetap bisa hidup. Panduan 5.0, panduan penyusunan rencana kontingensi 5.0, serta mengacu pada isi dari rencana kontingensi cuaca ekstrem di Kabupaten Kupang yang sudah mengikuti panduan 5.0 tersebut. Kemudian yang terakhir ada sejenis daftar saja peluang dan tantangan untuk integrasi AA ya, anticipatory actions atau aksi antisipatif tadi. Memang nama dari anticipatory action ini juga belum stabil seperti tadi dipaparkan oleh Pak Peter. Sementara kita dalam rencana kontingensi berbagai terminologi sebenarnya ada pengertian-pengertian yang saling tumpang tindih sebetulnya dengan aksi antisipatif tadi. Jadi secara pengertian rencana kontingensi itu adalah ya, hasil penyusunan kontingensi yang tujuannya adalah meningkatkan kesiapsiagaan. Jadi apa dasar pemikirannya rencana kontingensi sederhananya seperti ini. Lebih baik kita ada rencana waktu tidak ada bencana daripada kita tidak ada rencana waktu ada bencana.
Karena bencana itu kan kacau balau ya, maksudnya orang sistem rontok, orang-orang bisa panik dan sebagainya, sehingga kalau kita tidak ada rencana, kita cenderung untuk lebih panik, tidak tahu bikin apa, akhirnya terlambat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat tadi. Terlambat dan mungkin kekacauan, orang butuhnya apa, kita melakukan apa. Jadi rencana kontingensi ini mau membuat supaya walaupun kita tidak ada rencana, ini sejenis sedia payung sebelum hujan lah ya, sebetulnya sedia payung sebelum hujan. Dan karena itu rencana kontingensi ini pengendalian situasi darurat itu yang menjadi sasaran atau tugas pokok dalam SKPDB atau penanganan kedarurat yang termuat di dalam rencana kontingensi. Jadi tadi kita bicara tentang aksi antisipatif, nanti kita lihat apakah di bagian ini perlu untuk disesuaikan untuk mengakomodir aksi antisipatif. Ini penetapan status. Jadi status dalam kedaruratan di penanggulangan bencana kan ada 3 ya, kedaruratan: siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan. Untuk siaga darurat, indikator yang dipakai dalam Rencon Cuaca Ekstrem Kabupaten Kupang adalah rilis peringatan dini cuaca ekstrem BMKG dengan potensi berdampak pada wilayah Kabupaten Kupang. Di musim hujan, ya di musim padanya itu kan November sampai April. Itu biasanya BMKG memang mengeluarkan rilis 3 hari ya, Pak. 3 harian ya. 3 harian kalau ada peringatan dini cuaca ekstrim itu sudah keluar 3 hari sebelumnya untuk informasi. Kalau sudah ada peringatan dini cuaca ekstrim dan di dalam situ kalau kita lihat daftar wilayah berpotensi terdampaknya ada Kabupaten Kupang, maka kita bisa mengkaji itu dan melakukan menetapkan status siaga untuk urusan bencana. Kemudian untuk urusan tanggap, bila sudah ada indikator seperti ini, jadi ini indikator sebelum siklon ya. Kalau siklon lebih tinggi dari ini ya. Ini masih bibit siklon, tapi bibit siklon yang mungkin cukup dekat kah atau cukup besar kah sehingga terdapat indikator yang cukup berasa ya. Jadi misalnya angin 31 km per jam atau 17 knot, intensitas curah hujan lebih dari 20 mm atau per jam atau 50 mm. Itu sudah indikator cuaca ekstrimnya BMKG kan, 50 mm per 24 jam. Atau kalaupun mungkin karena ada karakter wilayah yang berbeda-beda di kabupaten sehingga belum mencapai indikator-indikator cuaca ekstrimnya BMKG, tetapi sudah ada dampak yang dirasakan untuk wilayah tertentu. Misalnya wilayah seperti di sepanjang Dasimate misalnya, itu bisa saja dia sudah terdampak walaupun secara indikator cuaca ekstrem dari BMKG itu belum. Jadi kalau sudah ada laporan bencana primer maupun sekunder dari lebih dari 1 kecamatan atau sudah terjadi siklon tropis ya, tentu saja dengan parameter-parameter fisik dari siklon tropis. Jadi itu untuk tanggap darurat yang ditetapkan dalam Rencon Cuaca Ekstrim Kabupaten Kupang. Kalau sudah muncul ini, maka kita melakukan prosedur-prosedur untuk menaikkan status menjadi tanggap darurat. Kemudian ketika parameter-parameter itu sudah menurun atau mereda, walaupun masih ada dampak di masyarakat, kita sudah bisa beralih status ke transisi darurat menuju pemulihan. Itu kira-kira indikator-indikator yang ditetapkan di dalam Rencon Cuaca Ekstrim. Penetapan indikator ini sangat penting supaya jangan asal orang ngomong, jangan asal apalagi kita paling menghindar itu adalah kalau sampai dipolitisasi. Karena bencana ini potensi politisasinya lebih tinggi. Jadi kalau jangan sampai baru hujan sedikit kita sudah keluar status tanggap darurat begitu. Jadi kita penting untuk punya acuan bersama indikator yang objektif dengan menggunakan tentu saja badan yang paling berwenang untuk ini yaitu